Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Dejimani. Saya mahasiswa jurusan Teknik Elektro dari Prodi D4 Teknik Robotika. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan dan menjelaskan tugas yaitu pengisian dan pengosongan tangki air secara otomatis. Berikut ini merupakan tugas dari praktek mata kuliah Programmable Logic Controller yaitu PLC. Nah, di sini saya menggunakan tipe PLC yaitu PLC on-board. Pertama, untuk memulai programnya di sini saya membutuhkan dua jenis programnya yaitu JX Programmer dan JX Designer. Oke, langsung saja kita buat filenya. Di sini device name-nya kita bisa buat terserah dan apa sesuai kebutuhan kita. Kemudian device type-nya kita pilih aja, di sini saya menggunakan CP1L. Langsung saja. Nah, di sini setelah kita memilih jenis filenya, di sini untuk membuat command-nya kita pilih shortcut yang di atas ya. Yang pertama kita buat normally open untuk mengaktifkan programnya. Di sini saya menggunakan kode alamatnya yaitu 0. Jadi saya menggunakan inisiasi namanya yaitu bata sensor atas. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan juga kode alamatnya ada yang 0. Di sini untuk memori si bata sensor atas. Oke, di sini juga saya gunakan ini construction equal dengan data 1 dan 100 di sini ya. Nah, maksud data dan 100 ini gunanya adalah data 1 akan mengisi air sampai di debit air ke 100. Maksudnya ketika debit air telah terpenuhi sampai 100, maka dia akan berhenti. Untuk batas sensor atasnya bakal dia akan berhenti ketika sudah terpenuhi. Tapi ketika belum terpenuhi, maka dia akan untuk batas sensor atas. Oke, langsung saja di sini saya gunakan di sini set. Di sini saya gunakan set ini untuk menyimpan memori pada batas sensor atas tadi. Kita gunakan set m Oke, di sini saya gunakan ini 2. Di sini maksud set W02 ini untuk menyimpan memori dari batas sensor atas. Inputannya kode 002. Kita buat di sini M sensor. Oke, kita buat untuk bawah lagi normally open untuk batas sensor yang tenang. Saya menggunakan 3 sensor dengan 3 indikator juga. Ya, di sini saya buat juga di sini kodenya ya pas sensor tengah. Oke, di sini juga open
Ini sama, di sini memori, ini juga ini memori, batas, selanjutnya kita gunakan normally close. Di sini nol, kita gunakan data sensor atas. Ini kemudian kita gunakan juga di sini set untuk menyimpan data memori pada batas sensor. Kita buat M sensor, selanjutnya yang di bawah juga sama. Kita buat di sini untuk kodenya. Di sini sensor, kita buat juga gue mau data sensor bawah. Kemudian normally close juga sama. Kita buat di sini. Nah, di sini juga kita buat normally close. Nah, maksudnya ini adalah ketika batas sensor atas aktif, dinyalakan, maka dia akan mengisi air. Di sini normally close ketika dia jalan, maka batas sensor atas tidak akan aktif. Sama juga dengan batas. Kemudian kita gunakan set juga sama. Kita gunakan set W itu M sensor, dia menyimpan sensor bawah. Oke. Selanjutnya juga di bawah kita buat di sini mari open. Nah, kita buat di sini dari 0. Untuk tombol start, kita buat di sini tombol start. Untuk mengaktifkan batas sensor atas, tengah, dan bawah. Oke. Kemudian kita set, dia akan mengeset tombol start 3. Dari 3. Dari awal. Kita buat di sini dia memori, dia akan menyimpan memori tombol start. Oke. Selanjutnya, setelah tombol start di set pada memori disimpan. Kemudian di sini kita gunakan juga kabel yang mana. Nah, di sini juga kita gunakan reset.
riset ini fungsinya untuk ketika setelah selesai mengisi data sensor atas, tengah, dan bawah, maka dia akan mengeriset ulang lagi dan memproses dari awal lagi. Oke, di sini kita gunakan rset w0. Oke, di sini kita buat dia memori untuk tombol stopnya, memori untuk tombol stop. Jadi inilah contoh leader diagram sederhana yang saya buat. Baiklah, sebelumnya di sini saya sudah buat contoh program yang udah saya buat. Baiklah, di sini adalah contoh program yang udah. Ketika programnya dalam pengisian off, maka dia akan off. Jika program pengisian off tidak terbaca di programnya, maka dia akan off. Terus ketika sedang mengisi, ketika pompa sedang mengisi, kita bisa menekan tombol stop dan tunggu airnya. Nah, di sini decrement. Decrement ini artinya itu di sini kita menunggu dalam keadaan airnya kosong. Untuk yang binary decrement, ini kita menunggu untuk airnya kosong. Yang ini. Ketika airnya kosong dulu, maka dia akan pompa akan mengisi air. Nah, di sini karena untuk untuk set 1004, 1002, 3, dan 5 ini merupakan output untuk pompa atau pengisian air. Binary increment ini fungsinya adalah nantinya untuk membuat binary increment ini fungsinya untuk membuat visualisasi atau inisiasi pada airnya nanti pada saat pengisian di dalam tangki airnya nanti. Nah, ini seolah-olah agar kita tahu dia itu airnya terisi atau enggak, atau sebaliknya. Bisa dilihat dari CX designernya nanti. Itu seperti animasi airnya nanti ditampilkan di level waternya. Oke. Nah, ini untuk data 1 sampai 100 tadi itu gunanya untuk mengisi air sampai di debit air ke 100 ketika sudah penuhi. Nah, sebaliknya untuk alamat 325 ini untuk hitungan mundur dari data 1 ke 70. Artinya dari batas sensor bawah itu dimulai dari 1 debit airnya, artinya dalam keadaan kosong, dari 1 ke 70 itu batas tengah untuk level debit airnya. Kemudian dari batas D1 70, dari 70 ke 100 itu untuk batas
sensor atas untuk pengisian airnya sampai debit ke 100. Nah, ini set 1004, 2, dan 3 ini merupakan output dari lampu sensor atas dan batas sensor atas. Lampu sensor atas sebagai indikatornya dan batas sensor atas sebagai sensornya. Dan dia akan disimpan dan di reset lagi di memori sensor. Oke. Untuk D1 dan D70, D1 dan D30 itu untuk data sensor tengah dan bawah pada saat itu hitungan mundur. Oke. Untuk counternya di sini time numbernya saya di sini gunakan 3 kali proses pengisian ya, dengan waktu timernya itu 1 detik dalam pengisian. Nih, di sini counter data 1 ketika air telah terpenuhi berulang kali proses dalam 3 kali, maka dia akan set value-nya dia akan berhenti ketika sudah terpenuhi. Dia akan nge-reset memori tombol stop. Oke, kita langsung saja kita run ya. Berikut ini merupakan CX Designer yang telah saya buat. Kita tekan tombol start. Oke, di sini display data debit airnya nanti akan muncul dari dia kosong dari 1 sampai ke 100 sampai ke atas. Kemudian lampu sensor atas. Oke, ini start, stop, tombol stopnya, dan coba aja. Kondisi warna tangkinya ini dalam keadaan berjalan, artinya dia nyala di sini dalam pengisian proses air. Ketika sensor bawah mengisi dari 1 sampai 30, maka lampu sensor berwarna merah akan nyala. Ketika sudah melewati batas sampai 30 sampai 70, maka lampu indikator pada sensor tengah akan menyala. Oke, kita coba stop. Di sini ketika kita stop, mulai debit air. Kita coba apakah dia bisa klik. Kita coba untuk data debit air. Dia berlanjut untuk data debit air. Oke, kita coba langsung di sini coba. Oke. Nah, di sini ketika debit air telah mencapai sampai 100, maka untuk pompa air akan berhenti menyala dan kran air akan mengeluarkan air, akan berjalan mengeluarkan air. Di sini untuk data penamaannya itu data 1 dan 0. Artinya ini hitungan mundur dari hitungan data 1, 100 pengisian debit air, hingga sampai pengosongan air dari pertama, yaitu dari 1. Maka di sini kran akan mengeluarkan air dari batas sensor atas, dari bawah dan tengah. Dia akan mengeluarkan air dalam keadaan kosong. Selanjutnya
untuk counter di sini ketika sudah memenuhi 3 bot, maka dia akan berhenti dan memenuhi bagian lampu sensor atas. Oke, kita buat di sini. Di sini artinya keran akan mati dan kemudian proses pompa air akan mengisi kembali lagi di dalam tangki. Dan ini prosesnya akan berulang-ulang dan akan mengisi air secara otomatis. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah ucapkan, terima kasih.